Halo adik-adik sekami, Sekuskupan Denpasar bersama dengan teman-teman pendamping sekami. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, penuh dengan cinta dan berkat Allah. Saya Romo Herman Yosef Baby, Pastor Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, mengajak adik-adik sekami, Sekuskupan Denpasar bersama dengan teman-teman pendamping sekami untuk mendalami temu sekami virtual dalam rangka APP 2021 pada minggu yang keempat dengan meneladani iman dari Bunda Maria. Kita akan berkenalan dengan sosok Bunda Maria, Ibunda Gereja kita, yang penuh iman, yang pasti mau mengajarkan kepada adik-adik sekami untuk selalu memiliki hidup iman seperti Bunda Maria. Kali ini bersama dengan adik-adik sekami dari Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar dan juga bersama para pendamping sekaminya, kita akan menjumpai Bunda Maria dalam temu sekami virtual minggu yang keempat. Mari, selamat mengikutinya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Halo adik-adik, apa kabar? Salam misioner. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya.
Adik-adik, kali ini kita jumpa lagi dalam Temus Kami Virtual Minggu Prapaskah yang keempat. Adik-adik, mari kita mengenal dan belajar bersama mencari tahu sosok wanita yang menjadi pilihan Allah. Siapa dia? Dia Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai acara Temus Kami kali ini, mari kita berdoa bersama. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh memasuki masa Prapaskah di minggu yang keempat. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami mampu mengarahkan hati kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan menjalankan segala perintah-Mu, segala firman-Mu pada hari ini. Doa dan harapan kami ini kami haturkan kepadamu melalui pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tentang Bunda Maria, sekarang kita akan mendengarkan beberapa kisah yang dialami oleh Bunda Maria. Kisah yang pertama, kisah yang sangat terkenal, yaitu Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 28-38. Pada suatu hari di bulan yang ke-6, Allah Bapa di surga mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel turun ke bumi, turun ke sebuah kota yang bernama Nazaret untuk bertemu seorang perawan yang bernama Maria. Suatu ketika saat Maria sedang berada dalam rumahnya, tiba-tiba Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah kisah malaikat Gabriel yang mengunjungi Maria. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah tentang Maria yang mengunjungi saudaranya Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Nah, itu tadi kisah Maria mengunjungi Elisabet. Dalam kisah ini, Elisabet dan calon bayinya sangat senang karena Maria datang mengunjungi mereka. Karena Elisabet tahu bahwa Maria adalah orang yang baik dan ia merupakan ibu Tuhan. Maria juga berucap bahwa ia selalu memuliakan Tuhan dan bergembira karena Tuhan adalah Juru Selamat. Sikap Maria ini harus kita jadikan contoh ya adik-adik. Kita harus selalu berbuat baik kepada orang di sekitar kita. Dan juga harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan dan selalu bergembira akan kehadiran Allah sebagai Juru Selamat kita. Bagaimana ya cara meneladani Bunda Maria? Yuk kita simak cerita berikut ini. Di suatu tempat hiduplah seekor induk ayam dengan kedua anaknya, si putih dan si kuning. Pada suatu hari, si induk ayam akan pergi mencari makan. Sebelum pergi, ia berpesan kepada dua anaknya, "Anak-anakku, selama ibu pergi, kalian boleh bermain. Tetapi kalian boleh bermain di dalam rumah saja. Kalau kalian bermain di luar rumah, apalagi kalian bermain jauh dari rumah, kalian bisa tersesat dan bingung untuk pulang." "Oh, begitu ya, Bu." "Baik, Ibu. Hati-hati di jalan ya." "Baik, anak-anakku. Kalau begitu, Ibu pergi dulu ya." Mereka berdua pun bermain bersama di dalam rumah dengan asiknya. Lama-kelamaan, si putih mulai bosan. Dia melihat ke pintu, dan diam-diam dia berjalan ke pintu dan membuka pintu lalu pergi keluar rumah. Sesampainya di luar, si putih bermain di halaman. Ia berjalan, melompat, dan berlari-lari ke sana kemari. Dan dia pun melihat seekor kupu-kupu. Dia ingin menangkapnya. Ia mengejar kupu-kupu itu kian kemari. Waduh, tanpa disadari, si putih sudah mulai meninggalkan jauh dari rumahnya. Karena tidak hati-hati, si putih tersandung batu dan terjatuh terpeleset di tepi sungai. Aduh, ibu, tolong ibu. Ibu, tolong ibu, kakiku sakit. Ibu, sakit ibu. Sementara itu, si kuning mulai bingung mencari adiknya. Waduh, di mana si putih ya? Jangan-jangan dia sudah pergi jauh dari rumah. Wah, bagaimana ini? Di dalam perjalanan, si kuning mendengar suara tangisan. Dia mencoba berjalan mencari suara tangisan itu. Aduh,
sakit, kakiku sakit, kakiku sakit. Hai, Putih, kenapa kamu? Kak, sakit kakiku, Kak. Aku terjatuh. Kok bisa terjatuh? Gimana? Tadi gimana kan saya terjatuh? Iya, Kak. Tadi aku lari mengejar kupu-kupu. Karena aku tidak hati-hati, aku terjatuh. Tuh kan, tadi Ibu sudah berpesan supaya kita bermain di dalam rumah saja. Tapi kamu sampai di sini dan akibatnya sakit kan? Iya, Kak, sakit sekali. Aku sudah salah. Aku tidak mendengar pesan Ibu. Aduh, Kak, sakit. Sakit, Kak. Iya, tenang, sabar ya. Ayo kita segera pulang, kita obatin kakimu. Dan jangan lupa sampai di rumah, nanti minta maaf sama Ibu karena kamu sudah tidak patuh dengan Ibu. Kasihan, Ibu nanti bingung mencari kita. Mari Kakak tolong. Saya Suster Fransisia OSF. Saya sudah menjadi seorang suster selama 20 tahun. Banyak pengalaman suka, bahkan duka yang saya alami selama menjadi seorang suster. Salah satu pengalaman yang cukup menantang ketika suatu hari di saat profesi pertama setelah masa pendidikan sebagai suster, saya menerima tugas perutusan dan ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah. Saya merasa tidak mampu. Masa saya yang seperti ini menjadi kepala sekolah? Saya tidak percaya diri untuk menjadi kepala sekolah. Dalam pemikiran saya, menjadi kepala sekolah itu berat sekali. Banyak tanggung jawab yang harus saya pikul nantinya. Saya merasa melayani menjadi seorang guru itu sudah cukup. Dan saya sudah sangat nyaman menjadi seorang guru. Saat itu saya merasa galau dan semangat saya mulai goyah. Saya tahu sebagai seorang suster, saya harus patuh dan taat untuk menerima tugas perutusan kemanapun atau dimanapun saya ditempatkan. Tetapi saya merasa tidak sanggup untuk menjadi kepala sekolah. Saya berpikir akan pulang saja ke rumah dan menanggalkan jubah putih ini. Saya benar-benar tidak ingin menjadi kepala sekolah saat itu. Dalam keresahan, saya mencoba merenung dan merenung, dan saya berdoa tiada henti, karena memang selama ini doalah yang menjadi kekuatan saya untuk menjalani panggilan ini. Ketika berdoa, saya teringat akan sosok Bunda Maria yang sangat patuh. Wajah Bunda seperti tersenyum menyapa saya, dan dari senyumnya kembali mengingatkan saya akan kerendahan hatinya. Sang Bunda sangat rendah hati, menerima segala apa yang diperintahkan Tuhan. Walau sebenarnya Bunda Maria tidak mengerti apa rencana Allah bagi hidupnya. Tetapi Bunda Maria taat dan patuh serta percaya akan rencana Tuhan. Saya jadi sadar kalau dari senyum indah Bunda Maria mengingatkan saya harus rendah hati.
Saya tidak rendah hati untuk percaya kalau Tuhan memilih saya. Berarti Tuhan tahu saya bisa. Tuhan punya rencana terbaik dalam kehamilan hidup saya. Senyum Bunda itulah yang menguatkan saya untuk menerima tugas yang baru itu. Dengan segala kerendahan hati saya mau seperti Bunda Maria yang setia mendampingi putranya, bukan saja dalam keadaan bahagia, tetapi mengikuti jalan salibnya tanpa sepatah kata. Tetapi kerendahan hati Bundalah yang membawanya sampai di kaki salib Yesus. Dan di akhir hayatnya, Yesus kembali berada dalam pangkuan Sang Bunda. Terima kasih Bunda untuk teladan hidupmu yang menemani perjalanan hidupku. Doakan aku selalu agar aku setia dalam panggilanku sampai garis finishku. Karena sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Kak Ferdi dan adik-adik sekalian, demikianlah kisah tentang Bunda Maria. Nah, sekarang saatnya kita kasih pesan nih ke adik-adik di rumah Kamira. Jadi adik-adik, yang bisa kita teladani dari Bunda Maria adalah yang pertama, sikap taat dan patuh akan perintah Tuhan. Tidak seperti si Putih yang tidak patuh kepada orang tuanya. Sikap tidak patuh ini tentunya membawa celaka bagi si Putih. Yang Tuhan inginkan adalah sikap taat dan patuh seperti Bunda Maria. Sikap taat dan patuh ini membawa kabar keselamatan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yang kedua nih Kamira, kita harus meneladani kisah Bunda Maria yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya, selalu berbuat baik kepada setiap orang, dan sebagai anak misioner, Tuhan pun ingin kita juga berbuat baik kepada orang dan menjadi anak yang selalu memiliki hati yang rendah hati. Wah, betul banget nih Kak Ferdi. Seperti kisah suster tadi ya, suster berhasil meneladani sikap Bunda Maria yang rendah hati. Nah, semoga kita bisa ya. Semoga kita bisa. Pasti bisa. Nah, untuk mengakhiri acara Temus kami virtual kali ini, mari kita doakan doa tahun pastoral. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa tahun pastoral 2021. Gereja bersaksi. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia di tempat kudusnya, sebab kasih-Nya melimpah atas kita dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Agung, kami memuji dan memuliakan kebesaran kuasa-Mu atas karya-Mu yang ajaib dan atas bimbingan Roh-Mu dalam karya pastoral yang kami bangun. Allah Bapa sumber keselamatan kami, sepanjang tahun 2021 ini, umat-Mu di gereja lokal Keuskupan Denpasar merayakan tahun pastoral Gereja Bersaksi. Kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu agar berkat materai baptis dan krisma yang telah kami terima, kami mampu menjadi garam dan terang dunia, serta berani bersaksi di tengah masyarakat majemuk. Allah Bapa yang Maha Kuasa, turunkanlah pula rahmat pertolongan-Mu agar dunia dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan dengan iman yang tangguh, kami sanggup melewati setiap situasi sulit yang melanda kehidupan kami. Bersama Bunda Maria, doa dan harapan ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekami bersama dengan para pendamping sekami Keuskupan Denpasar yang saya kasihi,
Mari di akhir temu sekami virtual minggu yang keempat APP 2021, kita siapkan hati dan diri kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian bersama dengan orang tua kita, keluarga kita, bersama dengan para pendamping sekami, Sekeuskupan Denpasar, dibimbing dan diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Temus Kami virtual Minggu Prapaskah yang keempat yang dipersembahkan oleh kami Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Jadilah anak-anak yang selalu rendah hati seperti Bunda Maria, Lemah lembut dan selalu berbuat baik, bawa sukacita bagi seluruh dunia. Bye.